Saudara-saudari terkasih, selamat berjumpa kembali dalam edisi renungan hari ini, Rabu 13 Oktober 2021, Pekan Biasa ke-28. Referensi renungan hari ini diambil dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, bab 2 ayat 1 sampai dengan 11. Dan bacaan Injil diambil dari Injil Lukas bab 11 ayat 42 sampai dengan 46. Saudara-saudari terkasih, hidup manusia tidak pernah luput dari yang namanya menghakimi. Kita bahkan sering menghakimi orang yang menurut kita bersalah sampai ia merasa kapok tanpa memikirkan perasaannya. Kita merasa diri kitalah yang paling benar. Hal itu pasti membuatnya merasa terpuruk, putus asa, dan hilang harapan. Saudara-saudari terkasih, bacaan-bacaan hari ini menghantar kita untuk melihat kembali tentang kebiasaan kita yang sering menghakimi orang lain. Dalam bacaan pertama, Rasul Paulus menyampaikan kepada jemaat di Roma sebuah perintah untuk tidak menghakimi orang lain, sebab kita sendiri pun sebagai manusia biasa tidak luput dari yang namanya salah. Ketika kita menghakimi orang lain yang bersalah, sesungguhnya kita pun menghakimi diri kita sendiri, karena mungkin kita juga pernah melakukan kesalahan yang sama. Keangkuhan manusia dalam menghakimi orang lain bertolak jauh dari sifat Allah yang Maha Pengasih dan Maha Adil. Hal yang sama ditemukan juga dalam bacaan Injil, di mana Yesus mengecam orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat yang lebih mementingkan diri sendiri dan mengabaikan keadilan dan kasih Allah. Mereka suka mencari ketenaran dan ingin dihargai banyak orang, tetapi mereka memandang rendah orang lain. Yesus mengatakan bahwa orang-orang seperti demikian sesungguhnya sama seperti kubur yang tidak memakai tanda, sehingga orang bebas berjalan di atasnya. Saudara-saudari terkasih, melalui bacaan-bacaan hari ini, kita diajarkan untuk rendah hati. Manusia memang cenderung merasa diri yang paling benar, sehingga ia mudah menjatuhkan dan menghakimi orang lain. Hal ini tentunya salah di mata Allah. Allah tetaplah Allah yang adil kepada semua ciptaannya, dan Ia mengasihi semua ciptaannya, terlebih khusus manusia. Allah menciptakan manusia dengan kemampuan yang luar biasa, sehingga manusia mempunyai akal budi dan hati nurani. Dengan kemampuan yang luar biasa tersebut, maka manusia bisa mengarahkan dirinya pada jalan keselamatan sesuai yang dikehendaki Allah. Allah adalah adil. Allah lah yang dapat menghakimi semua orang dengan adil tanpa pandang bulu. Oleh sebab itu, hendaklah kita rendah hati. Dengan menjadi orang yang rendah hati, kita tidak mudah menghakimi orang lain. Kita menjadi manusia yang adil. Kita dapat saling mengasihi sesama manusia, dan lebih dari itu, kita menjadi putra-putri Allah. Saudara-saudari terkasih, standar kekudusan Allah adalah standar tertinggi yang sulit dicapai manusia. Alangkah beratnya bila manusia dihakimi berdasarkan standar Allah. Namun tidak demikian. Paulus mengatakan bahwa orang dihakimi berdasarkan ukuran yang dia buat sendiri. Mengapa demikian? Orang biasanya memandang diri sendiri benar
dan senang menghakimi orang lain. Maka ukuran yang dipakai untuk menghakimi orang lain itulah yang akan dipakai Tuhan untuk menghakimi dirinya sendiri. Orang juga dihakimi berdasarkan perbuatannya. Saudara-saudari terkasih, penghakiman bukan hanya menyangkut hukuman bagi yang bersalah, tetapi juga imbalan bagi yang berbuat baik. Kita memang diselamatkan karena menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Allah. Dan pasti kita akan berusaha menyenangkan Dia dengan melakukan apa yang menjadi kehendak-Nya. Kita tidak bisa main-main dengan penghakiman Allah. Suatu saat waktunya akan tiba. Bila terasa begitu lama, bukan untuk membiarkan orang punya lebih banyak waktu untuk berbuat dosa, melainkan agar orang punya kesempatan untuk bertobat. Orang yang mengeraskan hati dan tidak mau bertobat akan menuai murka Allah pada saatnya kelak. Marilah kita mohon berkat dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Kiranya Ia senantiasa memberkati kita di dalam seluruh tugas dan karya kita.